Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104041111. Kelas A1 Manajemen, Makul ALB, Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Pak Adi SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 12 yaitu pasar keuangan dan peraturannya. Pendahuluan. Pengantar krisis keuangan global tampaknya telah menimbulkan keyakinan luas bahwa mungkin kepercayaan pada cara kerja pasar bebas sudah berlebihan. Menariknya, dan berbeda dengan banyak krisis keuangan lain yang terjadi dalam 3 dekade terakhir. Krisis kali ini terjadi bukan di pinggiran sistem ekonomi global, tetapi tepat di pusat di mana sektor keuangan seharusnya menjadi yang paling canggih. Perlunya regulasi di pasar keuangan. Secara umum, regulasi dapat dilihat sebagai seperangkat aturan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi sehingga mendorong perilaku yang lebih kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencegah perilaku yang merugikan kesejahteraan sosial. Regulasi dan pengawasan di pasar keuangan Turki. Dapat dikatakan bahwa ada 2 gelombang reformasi di pasar keuangan Turki. Pada gelombang pertama yang terjadi antara 1980 sampai 1989. Penekanannya adalah pada liberalisasi 1980 sampai 82 dapat ditanda sebagai fase awal dari liberalisasi keuangan, di mana para pembaharu berkonsentrasi pada deregulasi sistem keuangan. Tindakan kasus yang diambil dapat didiskusikan di bawah judul berikut. 1. Pembatasan kegiatan bank. Bank diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas keuangan seperti penjamin emisi, sekuritas, asuransi, atau real estate era yang mungkin melibatkan lebih banyak risiko. Terdapat aktivitas perbankan tradisional, tetapi pemerintah dapat membatasi bank untuk masuk ke dalam bisnis. Undang-undang perbankan Turki menyesuaikan kecukupan aktivitas perbankan yang diizinkan di Turki dengan yang ada di UAE. 2. Aktivitas batasan masuk dan aturan keluar. Dengan menyaring masuknya bank, pemerintah dapat mencoba meningkatkan kualitas rata-rata bank yang beroperasi dan dengan demikian mencoba mendorong stabilitas sistem perbankan dan melindungi ekonomi efek negatif kegagalan bank. Pemerintah juga dapat melindungi bank dari persaingan yang meningkat melalui perbatasan masuk pada bank domestik dan asing, perbatasan percabangan, dan plafon pada tarif yang dibebankan pada pinjaman dan deposito. 3. Persyaratan modal. Sudah diterima secara luas bahwa bank dapat dihalangi dari mengambil risiko yang tidak semestinya dengan mengharuskan mereka untuk memiliki jumlah modal yang sesuai, karena persyaratan modal dapat memperbaiki masalah moral hazard yang terkait dengan leverage tinggi atau asuransi simpanan. Oleh karena itu, pihak berwenang mungkin meminta bank untuk memiliki modal yang cukup. 4. Kekuatan pengawas. Biasanya regulator fokus pada penilaian kualitas neraca bank dan pinjaman pada suatu waktu dan menentukan apakah bank memenuhi persyaratan modal dan pembatasan pemilikan aset.
Belakangan ini terjadi perubahan besar dalam cara berpikir tentang proses pengawasan bank. 5. Dukungan jaring pengaman. Kegagalan lembaga keuangan dapat terjadi meskipun pada aturan yang memadai dan pengawasan yang efektif. Jika suatu bank gagal, deposan dapat kehilangan kepercayaan pada bank lain juga. Hal ini dapat mengakibatkan reaksi berantai dan bahkan mempengaruhi institusi yang sehat dan kondisi normal. 6. Pemantauan dan transparansi pasar. Pemantauan bank berbasis pasar dapat meningkatkan stabilitas mereka dan melengkapi pengawasan pemerintah. Jika misalnya lembaga pemeringkat swasta menilai bank secara teratur, maka hal ini memberikan informasi berharga kepada pelanggan dan regulator tentang kesehatannya. Bank kemudian mendapat insentif untuk meningkatkan kinerjanya untuk mempertahankan bisnis. 7. Kepemilikan pemerintah. Bentuk paling lengkap dari kontrol pemerintah atas bank adalah kepemilikan langsung di Turki. Terjadi pengambilihan bank bangkrut secara ekstensif oleh pemerintah setelah krisis 2021. Juga saat ini 3 bank besar milik negara. Kepemilikan pemerintah sebagai bentuk kontrol langsung juga menjadi agenda setelah krisis 2008. Krisis regulasi dan pengawasan. Meskipun di luar cakupan makalah ini memberikan pembahasan yang komprehensif tentang dinamika yang menyebabkan krisis global dan proposal untuk memperombakan sistem regulasi masih penting untuk menunjukkan bahwa krisis global tahun 2008 telah terungkap. Struktur regulasi Amerika Serikat. Sistem cadangan Federal Reserve System didirikan pada tahun 1913 dan fungsi sebagai bank sentral Amerika Serikat. Ini memiliki tanggung jawab yang luas untuk mengelola suplai uang dan memiliki otoritas regulasi atas bank nasional dan bank negara bagian yang berpartisipasi dalam sistem Federal Reserve. Regulasi sekuritas sebagai besar struktur regulasi untuk pasar keuangan lahir pada masa depresi hebat dan kesepakatan baru Presiden Franklin Delano Roosevelt. Keruntuhan pasar saham pada tahun 1929 dipandang sebagai penyebab depresi dan Roosevelt berusaha mengurangi risiko di pasar sekuritas. Regulasi kartu kredit. Meminjam dengan kartu kredit mencapai hingga $1 triliun pada tahun 2008 dan Kongres telah aktif mengatur praktik di industri tersebut. Konsumen mengeluh tentang kenaikan suku bunga yang besar dan tiba-tiba pada pinjaman kartu kredit dan tentang biaya keterlambatan yang dikenakan tanpa pemberitahuan yang memadai. Di antara praktik-praktik layanan sebagai tanggapan, Kongres mengesahkan Credit Accountability Responsibility dan Disclosure Act tahun 2009 untuk meningkatkan regulasi penerbit kartu kredit. Krisis finansial 2007-2009. Pinjaman hipotek dan hipotek subprime. Pinjaman hipotek telah didominasi oleh bank dan asosiasi simpan pinjam.
dan memberi pinjaman memegang sebagian dari hipotek yang mereka asalnya dan menjual sisanya kepada perusahaan yang disponsori pemerintah. Asosiasi Hipotek Nasional Federal Fannie Mae dan Hipotek Pinjaman Rumah Federal Corporation Freddie Mac yang memberikan jaminan dan pinjaman yang dikemas ulang dan menjualnya kepada investor. Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan FCIC dibentuk oleh Kongres untuk menyelidiki penyebab krisis keuangan, dan pada tahun 2011 mengeluarkan laporan sebagai 633 halaman dengan 6 anggotanya memberikan suara untuk mengadopsi laporan tersebut dan 4 anggotanya yang tidak setuju. Para pembangkang diidentifikasi 10 penyebab penting dari krisis. 1. Gelombang kredit. 2. Gelembung perumahan. 3. Hipotek non-tradisional. 4. Peringkat kredit dan sekuritasi. 5. Lembaga keuangan memusatkan risiko dan berkorelasi. 6. Leverage dan resiko likuiditas. 7. Resiko penularan. 8. Guncangan umum, jatuhnya harga rumah. 9. Guncangan dan kepanikan finansial. 10. Krisis keuangan menyebabkan krisis ekonomi. Penyebab krisis keuangan merupakan badai sempurna yang terdiri dari banyak faktor. Amerika Serikat telah mengalami defisit perdagangan yang besar selama tahun 2000-an, terutama dengan China. Defisit anggaran federal besar dan tingkat tabungan di Amerika Serikat rendah. Trump bailout dan stimulus. Ketika tingkat keparahan krisis semakin jelas pada tahun 2008, sebuah konsensus berkembang bahwa pemerintah harus bertindak untuk mencegah kemungkinan runtuhnya sistem perbankan. Pemerintah, Bush, dan Kongres menciptakan program bantuan aset bermasalah TRAP yang dikelola oleh Departemen Keuangan. Fannie Mae dan Freddie Mac adalah perusahaan yang disponsori pemerintah GSI yang dibuat untuk mendukung penerbitan pinjaman hipotek. Misi mereka adalah membantu membuat kepemilikan rumah terjangkau dengan menyediakan likuiditas untuk pasar hipotek yang menciptakan pasar sekunder dalam hipotek. Perlindungan konsumen, keluhan dari konsumen dan kelompok advokasi keuangan konsumen tentang produk keuangan yang berpusat pada hipotek yang besar. Suku bunga tinggi yang dikenakan oleh pemberi pinjaman gaji, dan praktik pembiayaan dealer mobil dan perusahaan pinjaman mahasiswa. Contoh konsekuensi transtivasi pakar. Lembaga pemeringkat kredit telah menikmati perisai dari tuntutan hukuman karena peringkat mereka berdasarkan hak kebebasan berbicara yang diberikan oleh amandemen pertama. Lembaga pemeringkat kredit berhati-hati dalam memberi label peringkat mereka sebagai pendapat tentang kinerja masa depan sekuritas yang mereka peringkat, dan pengendalian telah memutuskan bahwa pendapat tersebut dilindungi oleh amandemen pertama. Pada tahun 2010, lembaga pemeringkat kredit dengan hati-hati yang membentuk untuk merekomendasi kedua undang-undang tersebut bahasa dalam
RUU DPR menimbulkan kekhawatiran di kalangan bagi para pedagang untuk meninggalkan bank. Lembaga pemeringkat kredit. Peringkat kredit memberikan informasi kepada investor tentang risiko yang terkait dengan sekuritas. Peringkat telah memberikan selama lebih dari 100 tahun dan peringkat telah menjadi komponen integral dan pasar keuangan. Lembaga pemeringkat kredit adalah perusahaan swasta dan regulator pemerintah telah mendelegasikan penilaian risiko yang terkait dengan sekuritas oleh organisasi pemeringkat statistik yang diakui secara nasional, NRSRO. Sistem peringkat kredit. Johnny Modi mulai memperingkat obligasi kereta api pada pergantian abad ke-20 dan penerbitan HOR dimulai pada tahun 1916 dan Pitch pada tahun 1924. Industri pemeringkatan didorong pada tahun 1930-an ketika pengawas mata uang melarang bank untuk membeli sekuritas investasi di spekulatif sebagaimana ditentukan oleh manual peringkat yang diakui, mengacu pada manual tebal di mana lembaga pemeringkat menjual peringkat mereka. Krisis finansial didukung oleh pasar perumahan yang kuat dan suku bunga rendah. Pinjaman di subprime mortgage meningkat secara substansial dengan sebagian besar pemberi pinjaman yang beroperasi dengan model bisnis originate to distribution, di mana pinjaman hipotek dengan cepat dijual. Banyak pinjaman adalah tanpa dokumen, di mana pemberi pinjam tidak memverifikasi pekerjaan atau pendapatan pinjaman. Dan bentuk pinjaman baru dibuat hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan. ARM memiliki suku bunga awal yang rendah yang kemudian melonjak ke suku bunga tinggi, dan opsi ARM memungkinkan pinjaman untuk menentukan berapa bunga yang harus dibayar setiap bulan dengan bunga yang ditangguhkan ditambah ke pokok pinjaman. Sistem penerbitan pembayaran pada awal tahun 1970-an, industri memperingkatkan bergeser dari sistem pembayaran penggunaan ke sistem pembayaran penerbit 94. Seiring dengan sistem pembayaran penerbit muncul potensi konflik kepentingan meskipun hanya ada sedikit keluhan sebelum pertengahan tahun 2000-an ketika gelembung pecah keluhan meningkat. Sistem pembayaran penggunaan pengunjung membayar panduan restoran dan orang tua membayar panduan perguruan tinggi untuk anak-anak mereka yang terikat perguruan tinggi. William McGurk menggunakan analogi buku panduan perguruan tinggi untuk memperdebatkan persaingan dan sistem pembayaran pengguna. Dia menulis panduan perguruan tinggi bersaing dengan membujuk siswa dan orang tua untuk membelinya berdasarkan kualitas dan referensi temuan mereka. Entry mudah pengesahan undang-undang reformasi lembaga pemeringkat kredit membuat SEC mengesahkan NRSRO tambahan pada tahun 2010. Ada 10.099 persaingan dalam industri pemeringkat kredit dapat ditingkatkan dan lebih melonggarkan standar penunjukan sebagai NRSRO.
Peringkat akhir belanja konflik kepentingan yang melekat yang diabaikan oleh peluang investor untuk membeli peringkat menimbulkan tekanan untuk peringkat yang lebih tinggi. 104 email internal tahun 2004 oleh karyawan Standard dan Poor menyatakan kami akan bertemu dengan grup Anda minggu ini untuk membahas kriteria penyesuaian untuk peringkat CDO aset real estate minggu ini karena ancaman kehilangan transaksi yang berkelanjutan. Kehilangan CDO dan kehilangan bisnis dasarnya lingkaran yang menguatkan diri. Hilangnya peringkat yang diperlukan insiden Mortgage Finance memperkirakan bahwa 56% dari 2 triliun dolar CDO yang diterbitkan oleh Bubble adalah sekuritas private label yang tidak menerima peringkat kredit. 110 untuk membujuk investor membeli sekuritas penerbit menawarkan imbal hasil tinggi, harga rendah. Hapus perlindung tanggung jawab RUU reformasi sistem keuangan yang dilaporkan oleh Komite Perbankan Senat akan melemahkan perisai kewajiban dan pendorong tuntutan hukum. Devon Sharma dari Standard & Poor's mengatakan ketentuan tersebut akan menghambat kemauan dan kemampuan CRA untuk memberikan analisis yang diperbaharui. Memperkuat regulasi oleh Sekuritas dan Komisi Bursa SEC memiliki otoritas pembuatan aturan atas lembaga pemeringkat kredit dan telah memperketat aturan tentang transparansi, pengungkapan, dan laporan. Namun, pembuatan aturan itu rumit. Mary Schapiro, ketua SEC, melalui prosedur pembuatan aturan pada tahun 2009, namun ada awal 2010 dia berkata ini bisa memakan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya. Pertanyaan persiapan. Sekian ringkasan dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.